Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahsul, rahimakumullah. Abu Nawas adalah salah seorang penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas sering dikisahkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Saat ini kita telah banyak mendengar tentang kisah-kisah Abu Nawas yang begitu menarik, jenaka, dan penuh hikmah. Tapi, ada satu kisah yang menarik, dan mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran di mana Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan dari Raja Harun al-Rasyid tentang manakah yang lebih dahulu diciptakan antara telur dan ayam. Namun ada sebagian juga yang berpendapat bahwasannya kisah-kisah Abu Nawas yang ada sekarang adalah sebuah dongeng belaka. Jadi kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Untuk itu, kisah ini cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bahagia karena dia mendapati ayam betinanya telah bertelur. Melihat ayam yang bertelur, sang raja dapat ide untuk membuat sayembara kepada masyarakat. Lalu sang raja pun mengumpulkan orang-orang atau rakyatnya itu di sebuah lapangan yang luas. Kemudian sang raja berkata, "Wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaanku? Manakah yang lebih dulu diciptakan antara ayam dan telur? Barang siapa dari kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dengan alasan yang logis, maka aku akan hadiahkan 1 peti penuh uang emas. Tapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia harus menerima hukuman, yaitu di penjara." Ketika itu, memang orang-orang dalam kondisi keuangan yang susah. Makanya tidak sedikit dari mereka yang tertarik untuk ikut sayembara tersebut. Mereka begitu tertarik dengan hadiah yang dijanjikan. Tapi masalahnya, mereka juga tak cukup pintar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan disertai alasan yang logis. Selain itu juga, mereka takut dimasukkan ke penjara apabila tak bisa menjawab pertanyaan dari sang raja. Akhirnya dari sekian banyak penduduk yang ada waktu itu, hanya 4 orang saja yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Dan salah seorang di antaranya adalah Abu Nawas. Aturan dari sayembara ini ada 2. Yang pertama, mereka harus menjawab dengan masuk akal. Kemudian yang kedua, peserta harus bisa menjawab sanggahan dari sang raja. Singkat cerita, pada suatu hari dimulailah sayembara perlombaan tersebut, dan keempat peserta telah siap di depan panggung. Ketika itu, banyak orang yang menyaksikan sayembara tersebut karena mereka pun sebenarnya penasaran, sekaligus ingin tahu mana yang lebih dahulu antara ayam atau telur. Orang-orang pun penasaran siapakah orang yang beruntung yang bisa mendapatkan emas 1 peti itu. Kemudian sang raja pun datang, lalu duduk di singgasananya di atas panggung tersebut. Mulailah ketika Raja Harun al-Rasyid memanggil peserta pertama untuk maju. Lalu sang raja bertanya, "Manakah yang lebih dulu ada, telur apa ayam?" Kemudian peserta pertama ini menjawab, "Wahai raja, telurlah yang lebih dulu ada." Dan sang raja bertanya, "Kenapa telur yang pertama? Apa alasannya?" Peserta ini menjawab, "Bila ayam yang lebih dulu ada, itu dirasa tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur." Lalu sang raja bertanya lagi, "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur tersebut?" Mendengar pertanyaan dari raja ini, peserta pertama ini langsung pucat karena dia tidak tahu jawabannya apa. Karena peserta ini tidak mampu menjawab, raja pun memasukkan dia ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta yang kedua. Peserta kedua ini pun menjawab, "Wahai paduka raja, sebenarnya telur dan ayam
tercipta dalam waktu yang bersamaan. Mungkin peserta kedua ini cari aman, biar dia tidak dimasukkan ke penjara seperti peserta pertama. Lalu sang raja pun bertanya, bagaimana bisa bersamaan? Peserta kedua pun menjelaskan, bila ayam lebih dulu, itu tentu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Dan bila telur lebih dulu, itu juga dirasa tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Raja pun mengangguk-angguk, kemudian bertanya lagi, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Peserta kedua ini pun langsung kebingungan dan tak bisa menjawab sanggahan dari raja. Maka peserta kedua ini dijebloskan ke penjara. Dan tibalah giliran peserta yang ketiga. Dia berkata, wahai yang mulia, sebenarnya ayamlah yang diciptakan lebih dulu daripada telur. Kemudian sang raja berkata, jika itu pendapatmu, coba jelaskan kenapa bisa demikian. Peserta ketiga menjelaskan, menurut hamba, yang pertama diciptakan adalah ayam betina. Raja pun bertanya lagi, lalu bagaimana bisa ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan saja tidak ada pada awalnya? Dan peserta yang ketiga ini pun menjelaskan, ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Kemudian telur itu dierami sendiri, lalu menetas, dan jadi anak ayam jantan. Dan anak ayam itu, ketika menjadi ayam jantan dewasa, maka dia mengawini induknya sendiri. Mendengar alasan peserta ketiga ini, sang raja pun kembali menanyakan sesuatu. Bagaimana bila ayam betina itu mati sebelum ayam jantan itu mengawininya? Peserta ketiga ini pun akhirnya tak bisa menjawab sanggahan sang raja dan dia pun dimasukkan ke penjara juga. Akhirnya, tinggal peserta yang terakhir yaitu Abu Nawas. Dengan sangat yakin, Abu Nawas menjawab, wahai yang mulia, yang pasti adalah telur dulu baru kemudian ayam. Raja pun bertanya, coba jelaskan secara logis, bagaimana bisa telur yang lebih dahulu dibandingkan ayam? Dengan santai Abu Nawas berkata, karena ayam bisa mengenal telur, sedangkan telur tidak bisa mengenal ayam. Mendengar alasan dari Abu Nawas itu, raja sempat terdiam agak lama, dan ternyata sang raja kali ini tidak bisa menyangka alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak kegirangan, maka Abu Nawaslah yang berhak mendapatkan uang emas 1 peti itu. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan tentang jawaban Abu Nawas tadi, yang katanya telur dulu daripada ayam itu hanyalah sebagai satire saja, supaya Raja Harun al-Rashid tidak bisa membantah lagi. Maka dari itu, Abu Nawas menempatkan dirinya di paling akhir, seperti kisah tersebut. Abu Nawas menjadi peserta keempat, dimaksudkan sebagai taktik supaya Abu Nawas bisa memperhatikan terlebih dahulu 3 peserta lainnya, sehingga dia bisa mendapat jawaban yang cerdas seperti kisah tersebut. Jadi, di kisah tadi, Abu Nawas berkata, telur yang lebih dahulu ada dibandingkan ayam. Namun, jika dilihat dari sisi lain, mengatakan bahwasannya ayamlah yang lebih dulu ada. Sobat Azul, rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal
dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya telah hilang. Malam pun tiba, tetapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tetapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan dari rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya memperbolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana di sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukul tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana pun menjadi hancur. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Kini, barang-barang kesayangan raja telah hancur lebur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu, ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang penyair Arab klasik dan terkenal. Meski populer dan kerap disapa dengan Abu Nawas, sebetulnya panggilan tersebut bukanlah nama aslinya. Mengutip dari buku Abu Nawas, Sufi dan penyair ulung yang jenaka, susunan Muhammad Ali Faqih, julukan Abu Nawas ia peroleh karena rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Nama lengkapnya ialah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim.
kami. Abu Nawas lahir di provinsi Ahwaz sekitar Khuzestan, barat daya Persia tahun 757 Masehi. Walau begitu, banyak perbedaan pendapat terkait tahun lahir Abu Nawas. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lainnya, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tetapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Gumam Abu Nawas sambil membawa lampu dan menggoyang-goyangkannya. Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi? Lanjut Abu Nawas. Tak lama kemudian, terdengar azan subuh. Abu Nawas pun segera bergegas pergi ke masjid. Di sepanjang jalan, ia pun masih sempat memeriksa tempat-tempat yang tertutup. Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Apakah kau kehilangan sesuatu? Tanya seseorang yang melihat gerak-gerik Abu Nawas yang sedang mencari-cari sesuatu. Namun, Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini ia mencari di sekitar masjid. Ia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Penyair jenaka itu juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran sekali dengan tingkah laku Abu Nawas. Sebenarnya, benda apa yang hilang sehingga ia bertingkah seperti itu? Bisik seseorang kepada yang lain. Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas masih tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini ia mencari ke sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangganya merasa keheranan. Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan? Tanya salah satu tetangga yang memperhatikan Abu Nawas sedari tadi. Namun Abu Nawas menolak tawaran tersebut. 2 hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari sesuatu itu kemana-mana, sambil membawa lampu minyak miliknya, baik malam ataupun siang hari. Hingga hari keempat, orang-orang sudah tidak sabar lagi dan sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dicari oleh Abu Nawas. Sehingga di antara mereka ada yang mendesak Abu Nawas sambil bertanya, "Hei, siang hari begini, buat apa membawa lampu minyak? Jadi sebenarnya apa yang kau cari?" "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua orang yang ada sekitar Abu Nawas dan mendengar jawabannya tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang gila. Ternyata Abu Nawas sudah gila," kata mereka. Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila dilarang untuk berkeliaran. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
beberapa warga Baghdad akhirnya melaporkan kelakuan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan agar segera menangkap Abu Nawas. Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Hal ini membuat seluruh kota Baghdad pun geger. Mereka dibuat penasaran dengan tingkah dan kesalahan apa lagi yang dilakukan oleh Abu Nawas. Begitu mendengar Abu Nawas di penjara, Raja Harun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil dan bertemu dengannya. Berangkatlah pengawal Raja Harun untuk menjemput dan membawa Abu Nawas. Setelah sampai di sana, Raja Harun memerintahkan ikatan tangan Abu Nawas untuk dilepas. Beliau pun bertanya, "Kali ini, apalagi kesalahanmu, wahai Abu Nawas?" "Maaf, Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" tanya Raja Harun. "Saat itu, saya sedang sibuk mencari neraka, Baginda Raja." Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu tertegun mendengar jawabannya. "Kau gila, memang benar kau sudah gila," teriak Raja di depan Abu Nawas. "Tidak, Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila. Mereka yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila," jawab polos Abu Nawas. Abu Nawas meminta Raja untuk mengumpulkan semua yang terlibat dalam penangkapannya. Raja Harun mengabulkan dan mendatangkan mereka. Setelah semua sudah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak, Abu Nawas bertanya dengan lantang, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" "Benar," jawab orang-orang. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" "Kamu memang gila. Tentu saja hukumannya adalah neraka. Dan kamu adalah contoh orang yang sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," jawab orang-orang itu. "Baiklah, menurut kalian, aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di mana letak neraka itu? Milik siapakah neraka itu? Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka begitu mudah menentukan neraka bagi seseorang?" jawab Abu Nawas. "Maaf, Baginda, apakah mereka ini malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila?" tanya Abu Nawas kepada Raja. Raja langsung tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. "Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, 'Kamu pasti masuk neraka.' Maka saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?" Ungkapan cerdas Abu Nawas kepada Raja Harun. Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa tak sepantasnya kita dengan mudahnya menghakimi seseorang yang berdosa bahwa ia pasti masuk neraka. Sebab hidayah Allah tak ada yang tahu akan datang kepada siapa. Wallahu a'lam bishawab.